Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini saya akan menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh teman saya. Jadi kemarin itu ada teman saya yang bertanya. Di situ untuk pertanyaannya itu bagaimana caranya supaya kita tidak malu untuk melakukan kebaikan, dan di situ tidak meninggalkan, tidak menjauhi, tidak membenci teman-teman yang masih dalam kehidupannya itu negatif. Jadi seperti ini teman-teman, kita itu diwajibkan oleh Allah untuk melakukan perintahnya, dan juga diharamkan untuk melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Bagaimana caranya kita bisa memaksakan diri kita supaya kita itu tidak malu? Jadi yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu ketika kita melakukan kejelekan ataupun larangan Allah itu mampu dan bisa, kenapa ketika kita melakukan perintah Allah harus berpikir panjang, harus melihat sesuatu yang itu sifatnya belum terjadi. Jadi biasanya itu ketika kita masih dalam kehidupan yang belum pas dalam segi dalam agama Islam, itu ketika kita ingin melakukan kebaikan itu malah justru mempunyai rasa malu yang di situ dalam pikiran kita itu dicuci oleh setan, yang di situ harus memikirkan nanti ketika kita berbuat sesuatu tersebut itu akan dipermalukan atau enggak gitu. Nah, sebenarnya itu hanyalah setan was-was yang ingin selalu mendorong kita supaya kita itu selalu melakukan kejelekan. Sebenarnya itu tidak. Jadi ketika kita mau memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang positif ataupun hal yang baik, insya Allah malah justru apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu, yang kita pikirkan itu justru malah tidak sesuai apa prakteknya. Jadi sebelum kita melakukan itu terkadang mempunyai rasa malu, tapi ketika kita sudah melakukan itu, nanti tanggapan orang yang tadinya kita pikir itu bisa memalukan kita, itu malah justru mendukung dan sangat senang. Jadi gitu teman-teman. Itu banyak banget teman-teman saya. Ini di sini saya bukan bukan menyuruh, tapi saya lebih mengingatkan pribadi saya, karena saya pun belum mampu untuk melakukan semua apa perintah Allah gitu, dan menjauhi larangan semuanya pun saya belum bisa, karena saya itu hidup di lingkupan-lingkupan umum di sini. Jadi sangat susah untuk mengejar ke titik takwa gitu. Sebenarnya bisa. Nah, jadi gini, ini dari pengalaman saya pribadi, itu ketika saya pernah merugikan orang, entah itu dengan apapun itu, intinya merugikan orang. Sedangkan pengertian dalam agama Islam itu ketika kita membuat rugi seseorang tersebut, itu kita harus meminta keikhlasan pada yang kita rugikan. Jadi ketika kita bertobat dan hanya beristighfar, meminta ampunan oleh Allah, sedangkan dosa kita itu pada hakul adami ataupun manusia, itu Allah itu tidak akan mengampuni. Jadi kita mau tidak mau harus memberanikan diri
meminta maaf, meminta keikhlasan pada orang yang kita rugikan, entah bersifat apapun yang kita rugikan tersebut. Jadi gitu teman-teman. Ketika kita pernah melakukan kejelekan sesuatu yang besar, bahkan misalkan contoh membuat rugi dalam segi menonjok, membuat rugi dalam segi tangan panjang, membuat rugi dalam segi apapun itu, dan itu sebenarnya itu lebih memalukan ketika kita nanti di akhirat, ketika kita belum meminta keikhlasan pada yang kita rugikan, kita sangat malu nanti di akhirat itu. Karena apa? Seluruh kejelekan yang kita lakukan selama di dunia itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah pada semua makhluk yang hidup di dunia, dan itu benar-benar jelas. Ya, suatu contoh seperti halnya untuk gambaran sekarang ini, seperti halnya orang yang melakukan kejelekan tapi tidak menyadari bahwasanya hal itu kejelekan. Kita membuat status, dan di situ status kita itu dalam segi ulasan-ulasan membenci pada orang, ataupun membuka aurat, ataupun di situ memprovokator, itu kan sebenarnya kejelekan, dan kejelekan itu dilihat oleh banyak orang gitu loh. Tapi di situ kita tidak merasa bahwasanya itu hal kejelekan. Jadi seperti itu. Ketika kita berani melakukan kejelekan, kenapa tidak berani melakukan sesuatu yang lebih baik? Jadi gitu. Harus dalam hati itu kita tanamkan, harus kita lawan nafsu kita. Sebenarnya itu insya Allah ketika kita lakukan itu sangat mampu, sangat-sangat mampu gitu. Karena di situ ketika kita melakukan kebaikan itu sifatnya itu bukan merugikan kita, tapi menguntungkan kita. Bahkan ketika kita sudah lakukan hal tersebut, itu insya Allah tidak bisa kita utarakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan dalam hati. Ya, yang bisa merasakannya orang yang menjalani, dalam segi tambahnya iman seperti itu. Jadi pasti terasa nyaman, ketika kita melakukan sesuatu itu tidak bimbang dengan apa yang kita jalani. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, terutama pribadi saya sendiri, itu supaya kita pikirkan bahwasanya itu kesehatan kita harus kita nikmati, harus kita syukuri, harus kita alihkan dengan sesuatu yang positif. Jadi ketika berani melakukan kejelekan, kenapa tidak berani melakukan kebaikan? Harusnya bagi teman-teman yang pernah menjalani, mungkin ini kan dalam segi masuk ke program hapus tato dari Ponpes An-Najah, di apa yang saya utarakan ini masuk ke channel itu. Setiap orang yang pernah bertato dan itu kejelekan dalam agama Islam, diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah hal tersebut, berani melakukan. Kenapa ketika melakukan sesuatu yang di situ diperintahkan oleh Allah tidak berani? Jadi harus difikirkan hal-hal yang tersebut itu. Pernah menjalani sesuatu yang di situ bisa bisa menghilangkan nyawa, mungkin di situ pernah mungkin ada 1 orang 2 orang yang melakukan kejelekan dan di situ bisa menghilangkan nyawa, padahal itu hal dilarang. Sedangkan ketika melakukan sesuatu yang baik, perintah Allah, contoh misalkan kita pernah berantem dan di situ ingin meminta maaf pada yang kita rugikan, yang kita tonjok ataupun yang kita rugikan, itu terkadang tidak berani. Padahal ketika kita melakukan hal tersebut itu perintah Allah. Dan ingat, yang bisa membolak-balikan hati kita, hati semuanya, hati manusia itu adalah Allah, bukan manusia. Jadi ketika kalian berpikir dalam pikirannya itu, nanti ketika saya meminta maaf saya akan malu, saya akan ini dan itu hanyalah nafsu. Hanyalah nafsu semata, yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Karena saya pernah menjalani, bukan berarti hal tersebut itu belum saya jalani. 1, 2 itu pernah saya jalani di situ.
saya mempunyai dosa pada hakul adami ataupun manusia, dan di situ sifatnya merugikan, dan saya beranikan diri supaya saya meminta maaf kepada orang yang sudah saya rugikan. Dan di situ alhamdulillahirabbil alamin, apa yang ada dalam pikiran saya sebelum saya lakukan tersebut dan setelah saya lakukan tersebut itu sangat berbeda, karena yaitu kembali lagi yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Jadi bukan manusianya. Ketika kita berpikir nanti orang itu akan seperti itu, akan seperti ini, itu seolah-olah itu kita beranggapan bahwasanya itu tidak ada Allah, gitu loh. Jadi ketika kita lakukan saja, paksakan saja, insya Allah, saya yakin kalian semua itu mampu bisa, dan di situ apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, yang sebenarnya itu belum dilakukan, dan ketika kita sudah melakukan kekhawatiran tersebut itu tidak ada yang sesuai, insya Allah. Jadi insya Allah semuanya itu akan baik dan akan lebih membaik. Jadi seperti itu, dan insya Allah dari situlah hal-hal yang seperti itu nanti kita bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam segi ibadah. Yang penting terutamanya itu saya mengingatkan pribadi saya sendiri, itu supaya niatnya itu karena Allah, bukan niat karena yang lain. Jadi sengajakan ucapkan dalam hati kita, saya berniat ibadah karena Allah. Insya Allah segala sesuatunya itu akan kita rasakan sendiri. Jadi kalau untuk saya berbicara seperti ini, ketika kalian semua tidak melakukan, itu tidak akan bisa merasakan. Tapi ketika saya mengingatkan terutama pribadi saya, dan kalian semua itu bisa melakukannya, insya Allah kalian akan juga merasakan sesuatu yang sudah saya rasakan dalam segi nikmatnya iman, indahnya iman. Seperti itu. Mungkin cukup untuk penjelasan saya, dan nanti bisa dikoreksi lagi apabila ada salah kata dalam apa yang sudah saya sampaikan ke semua yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.